Nabila Jasaruli. Nah, kami dari mahasiswa keperawatan D3 Poltekkes Pamekasan. Nah, tujuan kami ke sini ini melakukan penurunan kesehatan DBD. Nah, sebelumnya apakah benar ini dengan keluarga Bapak Ali? Iya, benar. Nah, baik, bisakah Bapak memperkenalkan anggota keluarganya? Baik, ini istri saya, si Yumi. Ini adik saya yang nomor 2 namanya Nela, dan itu yang bungsu namanya si Gadis. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada keluarga Bapak Ali, apakah Bapak Ali dan anggota keluarganya sudah mengetahui mengenai penyakit DBD? Belum sih. Baiklah, kalau begitu izinkan saya untuk membagikan resep kepada keluarga Bapak Ali. Baik Bapak Ibu, apa sih DBD itu? Nah, mungkin DBD itu sendiri sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Nah, DBD itu adalah demam berdarah dengue yang disebabkan oleh virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, apakah sebelumnya ibu-ibu atau bapak ini sudah mengetahui ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu sendiri? Nah, baik. Ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti ini adalah berwarna hitam dengan belang putih di seluruh tubuhnya. Jadi kalau ibu-ibu melihat nyamuk seperti itu, mungkin itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, yang kedua, nyamuk ini berbadan kecil. Jadi mungkin beda dengan nyamuk-nyamuk yang lain ya. Nah, yang ketiga, hidup dan berkembang biak di dalam rumah. Jadi bapak dan ibu harus berhati-hati ya. Dan yang selanjutnya, nyamuk ini senang hinggap pada pakaian yang basah, seperti mungkin bapak dan ibu yang sering menjemur pakaian di dalam kamar mandi yang masih basah. Nah, dan juga kelambu yang di tempat gelap dan lembab. Selanjutnya, jentik nyamuk ini berperan aktif di dalam bak air. Jadi ibu dan bapak harus sering-sering menguras bak air mandinya ya, jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk ini. Dan yang selanjutnya, gerakan jentik nyamuk ini naik turun di atas permukaan air untuk bernafas. Selanjutnya, kemampuan terbang kira-kira sekitar 100 meter. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana tanda dan gejala pada penderita DBD. Untuk tanda gejala yang pertama yaitu demam tinggi biasanya berlangsung selama 2-7 hari, disertai dengan menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, dan serta sakit kepala. Kemudian untuk tanda gejala yang kedua biasanya adalah pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit dan mimisan. Dan untuk tanda dan gejala yang ketiga yaitu nyeri perut atau hati, tapi tidak ada gejala kuning, namun adanya mual dan muntah. Kemudian yang terakhir, terjadi syok atau pingsan pada hari ketiga sampai dengan ketujuh secara berulang-ulang. Dengan tanda syok yaitu seperti lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadar. Kemudian ada tanda gejala yang berbahaya pada penderita DBD ini. Yang pertama adalah pendarahan gusi, yang kedua muntah darah, yang ketiga penderita tidak sadar, dan yang parahnya lagi denyut nadi bisa tidak terasa. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penularan demam berdarah ini? Baiklah, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam leafletnya. Di sini disebutkan yang pertama, demam berdarah dengue hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang betina. Kemudian kedua, nyamuk ini mendapatkan virus dengue sewaktu dalam menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DBD. Kemudian virus dengue yang terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Kemudian, bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Selanjutnya, orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue, gejala sakit atau demam setelah 4-7 hari atau disebut biasanya masa inkubasi. Kemudian yang terakhir, bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita DBD atau demam berdarah. Baiklah, selanjutnya lakukan 4M+ secara rutin seminggu sekali untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, menyemprot nyamuk dengan zat kimia.
Yang kedua, lakukan pengasapan. Yang ketiga, menaburkan serbuk abate. Yang keempat, memberikan ikan cupang pada tempat penampungan air. Baiklah Bapak Ibu dan anggota keluarga, itulah tadi penjelasan materi tentang DBD dari kami. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau anggota keluarga lainnya? Baiklah Dek, Ibu ingin bertanya, apabila ada salah satu anggota yang terkena, apa yang harus dilakukan? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada salah satu anggota keluarga yang terkena DBD, maka bisa dirawat jalan, asalkan prognosis masih di atas 200.000, asalkan banyak minum. Nah, beri minum yang banyak mengandung elektrolit seperti minuman isotonikale atau oralir. Nah, jika terjadi nyeri perut, muntah, pendarahan BAB hitam atau lemas dan dingin di ujung kaki dan tangan, segera dibawa ke rumah sakit ya. Jika saya ingin bertanya, jika salah satu keluarga yang sudah terkena DBD, apakah bisa terkena DBD kembali? Baiklah, terima kasih D atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bisa, karena DBD disebabkan oleh virus dengue yang terdiri dari 1 sampai 4 serotip. Serangan pertama hanya akan memberi kekebalan terhadap serotip yang menyerang seumur hidup, namun tidak ada kekebalan pada serotip lainnya. Gejala DBD pada serangan kedua biasanya lebih berat. Ya, terima kasih. Kak, bertanya, tadi dijelaskan tentang serotip. Apa yang dimaksud dengan serotip itu sendiri, Kak? Baiklah, serotip atau seropar merupakan variasi yang berbeda dalam satu spesies nyamuk atau di antara sel-sel kekebalan tubuh pada individu yang berbeda. Baik, Kak, terima kasih. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, itu dia penjelasan mengenai penyakit DBD yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami ingin mengetahui apa saja yang sudah Bapak dan Ibu serta anggota keluarga ketahui tentang penyakit DBD. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ali, apakah penyebab DBD? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyebab DBD itu karena virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Silmi, bagaimana cara melakukan 4N+. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari tadi, cara melakukan 4M secara rutin yaitu yang pertama menyemprotkan nyamuk dengan zat. Yang kedua melakukan pengasapan, yang ketiga menaburkan serbuk abate, yang terakhir memberikan ikan cupang pada tempat penampungan air. Baiklah Ibu, Bapak beserta adik-adik, kita telah selesai melakukan penyuluhan kesehatan tentang DBD. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa direalisasikan di kehidupan sehari-hari jika ada salah satu anggota keluarganya yang terkena DBD. Nah, tapi kami berharap semoga Ibu dan Bapak tetap sehat walafiat. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah mau mendengarkan apa yang kami jelaskan dan mengerti apa yang kami jelaskan tadi. Serta Bapak dan Ibu sudah sangat antusias untuk bertanya. Baiklah, Bapak dan Ibu beserta anggota keluarga, penyuluhannya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun penyampaian dalam menjelaskan materi tadi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.